Perkenalkan, nama saya Novatika Fitria Zalianti dari kelas 11 MIPA 4, absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesetimbangan kimia dalam subbab. Sebelum saya membahas tentang faktor-faktor kesetimbangan, ada baiknya juga saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih arti dari kesetimbangan dalam kimia. Baik, jadi kesetimbangan itu merupakan keadaan di mana dengan seiring berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik reaktan maupun produk meskipun reaksi itu masih berlangsung. Nah, keadaan ini hanya dapat terjadi pada reaksi yang reversibel, di mana senyawa dapat bertindak sebagai reaktan maupun sebagai produk, sehingga menghasilkan konsentrasi yang konstan. Adapun 3 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu perubahan konsentrasi. Faktor yang kedua yaitu perubahan tekanan. Dan faktor yang ketiga yaitu perubahan suhu. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pada faktor yang pertama yaitu pada perubahan konsentrasi. Di sini bisa kita lihat pada gambar ini, jika kita menaikkan konsentrasi reaksi maka akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika kita menurunkan konsentrasi reaksi maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Seperti pada contoh CO2 ditambah H2O akan menghasilkan H2CO3. Jika konsentrasi gas karbon dioksida ini kita perbesar, maka tentunya kesetimbangan ini akan terganggu, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah hidrogen karbonat. Kemudian akan terbentuk kembali reaksi kesetimbangan yang baru dalam rangka mengatasi perubahan tersebut. Sebaliknya, jika hidrogen karbonat yang diperbesar, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah karbon dioksida. Pada pengeceran di sini bisa kita lihat jika total mol reaksi kurang dari total mol produk, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan sebaliknya, di mana pengeceran di sini akan memperkecil jarak yang terlarut di dalamnya. Lalu untuk faktor yang kedua ada perubahan tekanan. Apabila tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil dan kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kita memperkecil tekanan, maka volumenya akan membesar dan kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlahnya lebih besar. Di mana perubahan tekanan dan volume ini tidak akan mempengaruhi perubahan harga K. Di sini dapat kita simpulkan tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Dan untuk faktor yang terakhir itu ada perubahan suhu. Di gambar yang berwarna biru ini ada reaksi endoterm, di mana apabila suhu dinaikkan atau kalor ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, pada reaksi eksoterm, apabila suhu dinaikkan atau kalor bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sehingga dapat kita simpulkan, berdasarkan asas Le Chatelier, apabila suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor, yaitu reaksi endotherm. Sebaliknya, apabila suhu reaksi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang melepas kalor, yaitu reaksi exotherm. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kesetimbangan kimia ini adalah jika dilakukan suatu tindakan atau aksi pada suatu kesetimbangan sistem yang diberikan, tindakan tersebut akan memberikan reaksi yang mengurangi pengaruh dari aksi tersebut. Baik, sekian
Terima kasih.